Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaipia Aspiani, mahasiswi PGSD PPG Prajabatan Universitas Hamzanwadi Angkatan Kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan penerapan Understanding by Design di sekolah. Baiklah, langsung saja di sini. Yang pertama, kita perlu untuk mengetahui apa itu Understanding by Design atau UBD. UBD menurut Wijin dan McTighe pada tahun 2006 itu mendefinisikan bahwa Understanding by Design atau disingkat dengan UBD sebagai sebuah pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan peserta didik. Pendekatan ini atau pendekatan Understanding by Design ini pada implementasi kurikulum berfokus pada tujuan pembelajaran yang diharapkan, sehingga guru membuat pembelajaran dengan desain yang mengarah pada tujuan dan target peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan dalam Understanding by Design ini adalah bagaimana peserta didik dalam memahami setiap konten atau setiap materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya di sini ada backward design, yang mana backward design ini merupakan satu keunikan dari Understanding by Design itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan backward design? Karena alur dalam backward design ini berbeda dari alur penerapan kurikulum lainnya. Dalam UBD ini menggunakan alur mundur yang dimulai dari yang pertama ada identifikasi hasil, yang di dalamnya itu harus terdapat established goal dan essential question yang nanti akan digunakan untuk mencapai suatu pemahaman pada peserta didik. Yang kedua, di sini ada menentukan bukti penilaian yang dapat dilakukan dengan memilih metode penilaiannya dan jenis penilaian yang digunakan. Tahap ketiga yaitu rancangan atau perencanaan pembelajaran yang biasa disingkat dengan where to, yang mana W itu adalah what dan where untuk memastikan siswa memahami tujuan pembelajaran. Kemudian yang H yaitu hook and hold untuk menarik perhatian peserta didik dengan ice breaking. Kemudian E ada explore dan experience untuk membekali peserta didik dengan pengalaman yang diperlukan. R-nya yaitu rating dan revisi untuk memberikan kesempatan memikirkan kembali dan merevisi pemahaman peserta didik. Kemudian E-nya itu adalah evaluate, yaitu mengevaluasi sendiri bagaimana hasil dari pemahaman yang telah direncanakan oleh guru. Kemudian T-nya itu yaitu tailor untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian O atau organize yaitu melakukan semua rancangan pembelajaran dengan terorganisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam UBD ini yang menjadi tujuannya adalah pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Maka dari itu, peserta didik dikatakan memiliki pemahaman apabila ia memenuhi 6 aspek dalam UBD. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan, kedua dapat menafsirkan, kemudian yang ketiga memiliki perspektif, yang keempat mampu mengaplikasikan atau mampu menerapkan, yang kelima memiliki empati, dan yang terakhir ada pengetahuan diri atau self-knowledge. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada menjelaskan. Menjelaskan dapat diartikan sebagai memberikan penjelasan atau keterangan tentang sesuatu. Adapun untuk penerapannya yaitu contoh pada materi kelas 3 yaitu tentang cuaca. Peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian, kemudian macam-macam serta ciri-ciri cuaca dengan bahasa mereka sendiri. Aspek yang kedua yaitu aspek menafsirkan, yang mana aspek menafsirkan ini diartikan sebagai upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Kemampuan menafsirkan tidak hanya menuntut untuk menghafal, tetapi juga harus bisa memahami sebuah konsep. Contoh dalam pembelajaran yaitu pada materi cuaca, siswa mampu untuk menyampaikan ciri-ciri cuaca berdasarkan gambar yang telah diberikan atau yang telah disediakan oleh guru. Aspek yang ketiga yaitu menerapkan atau aplikasi. Nah, aplikasi atau menerapkan ini diartikan sebagai bukti secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Dalam artian, menerapkan ini maka peserta didik mampu untuk menerapkan materi yang telah didapatkan atau pengetahuan yang telah didapatkan di sekolah dengan diterapkan di rumah atau kehidupan nyatanya. Untuk contohnya pada materi kelas 3 masih tentang cuaca, yaitu siswa menerapkan dengan baik terkait dengan
pengaruh cuaca dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu orang tua menjemur pakaian saat cuaca cerah dan membantu orang tua mengangkat jemuran ketika cuaca sudah mulai mendung. Yang keempat, ada perspektif. Nah, perspektif ini dapat diartikan dalam pembelajaran merupakan cara pandang belajar berdasarkan paham, keyakinan, dan sudut pandang. Perspektif juga dikatakan sebagai cara pandang terhadap suatu hal tergantung dari sisi mana peserta didik melihatnya. Untuk contohnya yaitu siswa dapat memberikan pendapat terkait dengan pengertian, jenis, ciri-ciri cuaca, dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sudut pandang masing-masing peserta didik. Yang kelima, ada aspek berempati. Nah, aspek empati ini diartikan sebagai suatu sikap diri dalam mengidentifikasi keadaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Manusia disebut makhluk sosial karena ia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh pada materi kelas 3 tentang cuaca, yaitu siswa dapat membantu memberikan penjelasan kepada temannya yang mengalami kesulitan dalam mengerti materi yang telah disampaikan oleh guru. Aspek yang keenam atau yang terakhir yaitu memiliki pengetahuan diri. Memiliki pengetahuan diri ini dapat diartikan sebagai memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa itu sendiri. Nah, jadi siswa mampu untuk merenungkan arti dari pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan oleh guru. Adapun contohnya yaitu siswa mampu untuk menemukan masalah yang dihadapi terkait dengan materi tentang cuaca serta bagaimana cara mengatasinya. Seperti peserta didik memiliki kesulitan dalam membedakan cuaca berawan dan cuaca mendung. Lalu peserta didik dapat mencari tahu kembali ciri-ciri dari masing-masing cuaca yang sudah dipelajari. Nah, kemudian di sini ada pendapat pribadi terkait dengan penerapan kurikulum berbasis understanding by design. Menurut saya, kerangka UBD ini dapat diterapkan di Indonesia karena kerangka kurikulum ini mengacu pada pemahaman dan ide peserta didik yang dapat dialirkan ke kehidupan nyata dan ke masyarakat. Nah, dari penjelasan yang telah didapatkan di sekolah yang diberikan oleh guru dapat diterapkan oleh peserta didik secara kontekstual dalam kehidupan nyatanya. Sekian pendapat dari saya terkait dengan penerapan kurikulum berbasis understanding by design. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.